Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa karrim wa 'azzim ala 'abdika wa rasulika habibina wa imamil muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang senantiasa Allah muliakan, Allah rahmati. Segala puja, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita tiada henti-hentinya berbagai nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada pagi hari ini adalah nikmat salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan derajat yang tinggi, dengan penghapusan dosa dan juga dengan pahala yang melimpah ruah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada umat beliau yang senantiasa berusaha terus menerus dan henti-hentinya untuk mendalami, pelajari, mengkaji sunnah-sunnah Rasul SAW, serta juga berusaha untuk menjadikan sunnahnya sebagai pegangan yang kuat, sebagai prinsip di dalam menjalani setiap kehidupan kita ini sampai hari kiamat. Yang seharusnya menyampaikan kajian untuk kita pada subuh hari ini di masjid kita ini adalah Ustaz Zainal Hakim hafizahullah ta'ala. Namun karena beliau dalam kondisi kurang fit, mudah-mudahan kita doakan beliau dan juga seluruh para asatiz dan guru-guru kita yang senantiasa istiqomah menyampaikan ilmunya kepada kita di berbagai majelis, mendapatkan kesehatan, perlindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu itu bisa kita dapatkan secara langsung menghadiri majelis-majelis mereka, ataupun bisa kita menikmati ilmu yang disampaikan beliau-beliau itu melalui video-video rekaman. Maka dimanapun kita mendapatkan faedah-faedah kebenaran yang dapat menggugah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari siapapun orang itu, marilah kita dengan lapang hati untuk menerimanya sebagai suatu tuntunan atau sebagai suatu pedoman. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan, rahmat kepada kita sekalian. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang Allah senantiasa muliakan, maka izinkan ulun pada kesempatan pagi hari ini di masjid yang penuh kemuliaan dan keberkahan untuk menyajikan beberapa ayat suci Al-Quran sebelum kita mulai beraktivitas melakukan rutinitas kita pada hari ini tanggal 18 Muharram 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Agustus 2023. Mudah-mudahan dengan beberapa pembacaan ayat suci Al-Quran, Allah mudahkan segala aktivitas kita, Allah berkahi segala pekerjaan kita, dan Allah senantiasa menghadirkan dalam detik-detik kehidupan kita kebahagiaan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ulun akan mencoba untuk mengajak kita sekalian membuka surah An-Naml ayat
20 sampai dengan ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذهبنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمثل غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Yang artinya, dan Nabi Sulaiman kehilangan burung, merasa kehilangan burung tersebut dengan ketidakikutsertaannya hadir bersama pasukannya yang lain. Lantas beliau alaihissalam berkata, mengapa aku tidak dapat melihat kehadiran Hudhud di tempat ini? Atau dia termasuk orang yang tidak mau hadir. Saya bersumpah untuk menyiksanya dengan hukuman yang berat, atau menyembelihnya, atau dia mesti datang menghadap kepadaku membawa suatu berita yang nyata. Tak lama kemudian datanglah burung Hudhud dan berkata, aku telah memiliki satu informasi yang tidak paduka miliki, dan saya datang menghadap paduka raja dari negeri Sabah dengan membawa berita yang sangat meyakinkan. Sesungguhnya aku telah mendapati seorang wanita yang telah menjadi penguasa di atas kaumnya, dan wanita tersebut telah diberikan segala sesuatu dan mempunyai arsy singgasana kerajaan yang sangat besar. Aku telah mendapati wanita tersebut beserta kaumnya bersujud kepada matahari selain Allah, dan sungguh syaitan telah menghiasi perbuatan mereka tersebut dan menghalangi mereka dari jalan kebenaran, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mau bersujud kepada Allah yang telah mengeluarkan air dan mengetahui segala sesuatu baik di langit maupun di bumi, dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian tampakkan. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Dia adalah Rabb, pemilik arsy yang agung. Yang Allah Subhanahu wa taala melihatkan ayat 20 sampai dengan 26 ini, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita sekalian dialog antara Nabi Sulaiman alaihissalam beserta burung Hudhud. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kenabian dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dan diberikan singgasana kekuasaan kerajaan yang sangat besar. Beserta Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan kepada beliau kekuasaan, singgasana, kekuatan, serta prajurit-prajurit yang setia lagi loyal kepada beliau, Allah juga memberikan pemahaman mengenai seluruh bahasa hewan. Dan Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman pasukan dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan manusia, hewan maupun yang lainnya, termasuk dari kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog yang syarat dengan pelajaran yang mungkin sangat layak untuk kita teladani, untuk kita hayati, untuk kita resapi. Oleh sebab itu, secara umum Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat
menyampaikan pesan penting kepada kita untuk selalu mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah wahai orang-orang beriman yang mempunyai pemahaman yang dalam di dalam hati mereka. Termasuk adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan raja dengan burung hudhud yang merupakan salah satu pasukan Nabi Sulaiman dari kalangan hewan. Di mana suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Mereka semua berkumpul, tetapi ada satu pasukan yang tidak ikut hadir dalam upacara yang dihadiri oleh seluruh pasukan dan pengikut Nabi Sulaiman, yaitu burung hudhud. Ketidakhadiran burung hudhud ini telah membuat paduka raja Nabi Sulaiman alaihissalam marah. Kemudian kemarahan beliau alaihissalam atas ketidakhadiran burung hudhud dalam upacara tersebut membuat Nabi Sulaiman harus mengambil satu keputusan tegas. Keputusan tegas ini bisa kita lihat di ayat ini, yaitu memberikan beberapa opsi. Yaitu opsinya adalah saya akan menjatuhinya hukuman yang berat. Jadi ketidakhadirannya kalau tanpa alasan, maka burung hudhud itu akan dijatuhi hukuman berat oleh Nabi Sulaiman. Atau hukuman yang lebih berat daripada itu adalah saya akan memotongnya dan menyembelih burung. Kalau dia mau terbebas dari kedua hukuman ini, hukuman yang berat atau dipotong oleh Nabi Sulaiman, maka dia mesti datang menghadap kepadaku membawa satu berita yang penting. Apa sebabnya dia tidak bisa hadir dalam upacara hari ini? Mesti dia harus mengungkapkan sebab alasannya. Itu keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa seorang muslim ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memiliki segala fasilitas, segala sarana, segala media yang bisa mendukungnya untuk menjalani amanah tersebut, mesti dia menjalani semua amanah tanggung jawab itu mestinya sebagai seorang pemimpin dengan disiplin. Karena kedisiplinan itu sendiri diajarkan di dalam agama Islam. Sholat yang Allah wajibkan 5 waktu sehari dan semalam ini hakikatnya mengajarkan dan mendidik kepada kita semuanya untuk berdisiplin. Jauh sebelum dunia barat mengajarkan pendidikan tentang pentingnya arti sebuah kedisiplinan, Islam 1500 tahun yang lalu sejak itu mengajarkan oleh sholat 5 waktu sehari semalam pentingnya bagi kaum muslimin untuk hidup berdisiplin. Sebelum mereka bangun, umat Islam sudah dibangunkan lebih dahulu. Azan berkumandang, tiada henti-hentinya 24 jam di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beringat Allah sebelum mereka ingat dunia, sebelum mengingat pekerjaan, sebelum mengingat utilitas, sebelum mengingat segala hal yang bisa saja melelahkan mereka. Memohon kepada Allah, karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kepada Allah melalui salat dan sabar. Maka kemudian seorang muslim yang disiplin di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia pun akan disiplin di dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Tapi sebaliknya apabila kemudian malas-malasan, berat untuk meletakkan kakinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, padahal rumah Allah itu sangat dekat dari rumahnya. Akan tetapi kalau dalam urusan dunia, dia sangat ringan melangkah kakinya ke mana-mana. Dia sangat ringan untuk melakukan satu pekerjaan dunia ini. Tetapi Allah minta waktu sejenak saja, sebentar saja, tidak sampai 1 jam, apalagi sampai berjam-jam lamanya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Jadikanlah tegakkanlah salat supaya kau ingat kepadaku.
Karena Allah Subhanahu wa taala pasti ingat hamba yang ingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum. Hendaknya engkau senantiasa ingat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ingat manusia. Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada hambanya. Tetapi hamba itu justru semakin tidak menyadari bahwa Allah itu dekat dengan dia. Pertolongan Allah itu dekat, sebagaimana dekatnya Allah dengan hamba. Tapi hamba itu semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat pertolongan itu Allah itu semakin sulit dan semakin menjauh pula. Makanya kalau ingin kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan pekerjaan kita, meringankan beban kehidupan kita yang berat di atas pundak kita ini, mengatasi segala problematika yang kita hadapi, mesti kita segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu hambanya. Bahkan bukan sekedar itu, dekatnya seorang hamba kepada Allah melalui amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah akan menjadikan Allah mencintai hamba itu. Wa ma taqarraba ilayya ahabbu ilayya mimma taradtu alaihi. Tidaklah hamba yang mendekat kepadaku lebih aku cintai daripada ketika dia mendekat kepadaku melalui suatu ibadah yang aku telah wajibkan atas dirinya. Wa ma zala yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu as-sam'a alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Dan senantiasa hambaku kalau berusaha untuk mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintai hamba yang mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah ini, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia tidak mendengar sembarangan, ya. Dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia berbuat, menjadi kakinya yang dengan kakinya dia berangkat. Artinya apa? Senantiasa pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya diayunkan, kedua kakinya dilangkahkan sesuai dengan kehendak ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kalau seorang hamba itu sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diinginkan hamba itu, baik berupa kebaikan dunia maupun akhirat, pasti akan dikabulkan. Nah sekarang ada orang yang kemudian sulit, diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan berbagai macam persoalan dan problem, dan dia sulit untuk keluar dari problematika. Dia sulit untuk menemukan solusi. Dia tanya sana sini, dia konsultasi ke sana kemari tentang problematikanya. Bahkan dia membayar untuk mendapatkan solusi tersebut. Ya, padahal solusi itu bagi seorang muslim apabila dia menyadari dari batinnya sangat dekat sekali. Ya. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti memberikan bagi orang itu jalan keluar. Jadi sejauh mana jalan keluar itu, maka sejauh mana yang melangkah mendekat kepada Allah. Semakin banyak langkah-langkah yang mendekat kepada Allah melalui apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka semakin dekat solusi yang akan dia. Tapi semakin dia menjauh, bahkan dia semakin dekat langkahnya ke dunia, mungkin dia semakin menjerumuskan dirinya dalam jurang-jurang kebinasaan, kemaksiatan, dosa, maka semakin jauh pula solusinya akan didapatkan. Seperti mengharapkan rembulan di siang hari, dia semakin jauh. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji pasti akan berikan solusi atas setiap problem. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala janji dengan yang lainnya, dengan karunia yang lain. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah yukaffir 'an sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus segala keburukan kejelekannya. Allah akan meringankan beban, karena yang membuat manusia itu berat melaksanakan ketaatan, kebaikan, amal soleh, ibadah, karena banyaknya beban dosa di atas pundak. Ketika Allah Subhanahu wa taala meringankan beban
dosa, kesalahan, keburukan, kemaksiatan dari atas pundak seorang mukmin, maka tentu yang terjadi adalah langkah-langkah kakinya di dalam mendapati setiap kebaikan pasti akan ringan. Kedua tangannya pasti akan ringan untuk berbuat kebaikan. Dan bukan sekedar itu, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak terduga. Mungkin rezeki di sini bisa berupa materi, ya, bisa berupa keberkahan, meskipun mungkin ada orang yang harta benda sedikit, penghasilan gajinya mungkin tidak besar, mungkin di bawah UMR, tetapi Allah berikan keberkahan nyata. Gajinya sedikit, tetapi hidupnya jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang gajinya di atas. Hidupnya sederhana, tapi dia merasakan sesuatu dalam hati yang sulit dirasakan di dalam hati orang-orang yang jauh lebih kaya dari mereka. Bukankah itu yang menjadi tujuan hidup manusia, mendapatkan kebahagiaan? Dan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan kebahagiaan itu pada banyaknya harta benda, pada tingginya pangkat dan kedudukan, pada kekuasaan dan lain sebagainya berupa dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati seorang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan. Jadi dalam agama Islam itu ada keseimbangan. Islam memandang laki dan perempuan itu sama rata, adil, proporsional, sama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih kebaikan dunia akhirat. Jadi inilah emansipasi wanita dalam agama Islam, bukan kemudian memberikan kepada perempuan atau kepada wanita muslimah sesuatu beban yang tidak mampu mereka pikul. Ada beban-beban yang mampu dipikul oleh wanita-wanita dalam agama Islam. Maka janganlah kita pikulkan kepada mereka beban pekerjaan, tugas, tanggung jawab, fungsi yang memang itu merupakan tugas dan juga beban bagi kaum laki-laki. Misalnya memimpin, karena begitulah aturan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada menjadikan Nabi itu dari kalangan perempuan. Ini adalah laki-laki. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim. Illa rijal. Tidak kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali semuanya itu dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Tapi kalau ada komunitas itu boleh. Misalkan memimpin komunitas anak-anak itu boleh, atau komunitas sama perempuan. Karena memang Allah menciptakan fitrah antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya, ada fitrah untuk memimpin, tetapi dalam skala dan skop yang lebih sederhana, lebih ringan, lebih kecil, mungkin bisa kita berikan kepada wanita muslim. Ada dalam skala yang besar, berat, tanggung jawabnya, fungsinya juga sangat luar biasa. Ya, maka itu diberikan kepada kaum laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ini pelajaran daripada Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita untuk berdisiplin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada seseorang segala bentuk media, sarana, kekuatan dan sebagainya, dia sebenarnya mudah untuk melakukan kedisiplinan. Maka melalui ibadah sholat, melalui ibadah yang Allah ajarkan kepada kita, beritakan kepada kita ini, itu mengajarkan kepada kita pentingnya arti sebuah kedisiplinan di dalam mendapati kehidupan. Apalagi yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin umat, maka lebih-lebih dia bisa memetik makna kedisiplinan dari ibadah sholat lima waktu semalam yang Allah ajarkan. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan hudhud ini, burung hudhud yang tidak hadir
membuat Nabi Sulaiman kemudian marah dan harus mengambil satu keputusan yang sangat berat. Dan keputusannya cuma ada dua. Ya. Dia tidak hadir kalau tanpa membawa alasan dan sebab ketidakhadirannya akan diberikan sanksi yang berat, bahkan dipotong, atau dia mesti membawa opsi keduanya adalah informasi, kabar, berita yang penting, dan itulah yang diharapkan. Tak lama kemudian setelah Nabi Sulaiman mengumumkan Hudhud tidak hadir bersama pasukan yang lainnya dan resiko yang akan ia berikan kepada burung Hudhud tersebut, datanglah burung Hudhud ini. Datanglah burung Hudhud menghadap kepada paduka Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata memang betul dia membawa opsi yang ketiga, yaitu membawa informasi berita yang sangat penting, yang sangat meyakinkan. Ya. Katanya, ahadtu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in yaqin. Wahai paduka raja, aku telah mendapatkan satu informasi yang tidak paduka dapatkan. Derajatnya apa? Boleh jadi seorang murid, karena kalau kita ilustrasikan, burung itu adalah murid bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah raja, guru, pendidik bagi murid-muridnya, baik dari jin, manusia, hewan. Maka boleh jadi seorang murid itu lebih mengetahui tentang suatu informasi berita dibanding dengan gurunya sendiri. Atau boleh jadi seorang murid itu lebih mengetahui tentang suatu ilmu dibandingkan dengan gurunya. Boleh jadi seperti itu. Seperti misalnya siapa? Seperti misalnya Imam Syafi'i boleh jadi lebih mengetahui daripada Imam Malik dalam masalah fikih. Walaupun Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, tapi Imam Malik lebih kepada hadis. Makanya Imam Malik punya kitab hadis Al-Muwatta yang isinya kurang lebih sekitar 7.000 hadis kalau tidak salah. Dibandingkan Imam Syafi'i yang karya-karya beliau mayoritasnya di bidang fikih. Atau misalnya kalau dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i gurunya. Ini kalau kita mau komparasi antara murid dengan guru kan, sebagaimana antara Nabi Sulaiman dengan burung Hudhud. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lebih dikenal sebagai ulama hadis, meskipun beliau adalah mazhab fikih, mazhab salah di antara 4 mazhab. Tapi beliau punya musnad Imam Ahmad, musnad berapa jilid, memuat hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan para saksinya di masa itu mengatakan Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Al-hadis 1000 hadis. Al-hadis 1 juta hadis. Nah, artinya boleh jadi seorang murid yang diajarkan oleh gurunya lebih mengetahui tentang suatu ilmu tertentu dibandingkan guru yang menyampaikan ilmu. Atau boleh jadi si murid ini memiliki satu berita penting dibandingkan dengan gurunya tersebut. Dan ini terjadi pada burung Hudhud. Ahadtu bima lam tuhit bihi. Wahai paduka raja, aku datang dari negeri Sabah membawa berita informasi yang mungkin saja paduka raja tidak memiliki informasi tentang hal itu. Nabi Sulaiman tidak mengetahui adanya seorang ratu, seorang wanita raja penguasa di negeri Sabah yang memimpin pasukannya, yang memimpin rakyatnya, kecuali setelah datang burung Hudhud ini membawa berita tentang hal itu. Nah, ini nyata sekali boleh jadi seorang murid itu lebih mengetahui tentang suatu berita dibandingkan dengan gurunya, sehingga ulun ingin menitik beratkan kepada burung Hudhud ini. Ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya ilmu bagi seorang muslim, karena memang dalam agama Islam dorongan untuk menuntut ilmu, cari ilmu, mengejar ilmu dimanapun ilmu itu berada sangat banyak. Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu berapa derajat. Kemudian Al-Quran mengatakan hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian juga Allah Subhanahu
wa taala ajarkan kepada Nabi, ya, Nabi kita Muhammad SAW, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad katakanlah, berdoalah, rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta suatu tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau harta engkaulah yang menjaganya, tapi kalau ilmu maka ilmulah yang akan menjaga. Kita dijaga dari ilmu dari segala kekeliruan, bahkan dari sesuatu yang sangat membahayakan. Maka ada kisah tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kesadaran untuk bertaubat kembali kepada Allah, menghapus jejak-jejak masa lalunya yang sangat hitam. Dia ingin bertaubat, dia ingin menghapuskan dosa-dosa besar. Ini seorang preman mungkin ya, mungkin paling ganas sampai sekarang ini. Nggak ada tandingannya, karena 99 orang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Dan Nabi SAW mengisahkan dari kalangan Bani Israil seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia datanglah kepada seseorang, berharap dia mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan pintu jalan keluar, bagaimana caranya keluar, membebaskan diri dari jerat-jerat belenggu dosa. Maka dia pun menemui seorang ahli ibadah. Ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Lalu dia menyampaikan keinginannya, maksud dan tujuannya ingin kembali kepada Allah. Dia menyampaikan telah menumpahkan darah 99 orang. Ini luar biasa, menumpahkan darah manusia. Satu jiwa manusia dalam pandangan Islam jauh lebih besar akibat dosanya daripada dunia ini. Bahkan Allah mengatakan, mautul mu'minin ahwanu indallahi min zawali dunia. Kematian satu orang mukmin lebih berat, hilangnya dunia ini lebih ringan dibandingkan kematiannya satu orang mukmin. Jadi Allah lebih menghargai nyawa seorang mukmin daripada menghargai dunia-dunia yang menjadi tujuan manusia hari ini. Maka kemudian dia datang ingin mendapatkan fatwa, dan ternyata ahli ibadah ini salah di dalam berfatwa. Fatwanya apa? Dosamu sudah terlalu besar. Dosa ikan sudah terlalu besar. Sudah tidak lagi pintu taubat, sudah tutup. Dosa kamu seperti ini sudah tidak taubat dah. Dia ini kan preman, dia asal ngomong depan preman. Makanya kita hati-hati. Mulutmu harimau. Sehingga keselamatan dia kemudian terancam. Karena dia kesal, marah, jadi genap menjadi 100 orang. Dia bunuh lagi 100. Hendak bertaubat, karena jadi bertaubat justru semakin menambah dosa. Gara-gara apa? Gara-gara salah berfatwa. Ini artinya pentingnya ilmu, dan ilmu bisa menyelamatkan buruk hut-hut. Kabar, informasi, berita yang dibawa oleh buruk hut-hut menghadap Abu Raja Muslim alaihissalam menyelamatkan dia dari hukuman berat, bahkan menyelamatkan dia dari dipotong. Karena Nabi Sulaiman bersumpah, "Lau adzibanna," saya bersumpah untuk memotongnya. "Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin," kalau dia tidak bisa menghadap membawa berita informasi yang meyakinkan kepada. Ternyata dengan ilmu informasi kabar yang dibawa oleh buruk itu tadi telah menyelamatkan dirinya dari sanksi, dari hukuman, dari ancaman Nabi Sulaiman. Maka kemudian datang lagi laki-laki ini kepada seorang alim dari kalangan Nasrani yang dia punya ilmu pengetahuan. Dia datang lalu menyampaikan keinginan untuk bertaubat. Telah membunuh 100, dan yang ke-100-nya baru saja dia bunuh. Ini tentunya orang alim ini manusia, dia takut. Tapi kemudian karena dia punya ilmu pengetahuan, dia punya ilmu, dan memang Islam sangat mengapresiasi seorang mukmin yang diberikan Allah itu ilmu. Apresiasi ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya tidak disamakan dengan yang tidak Allah berikan ilmu. Dan banyak sekali kalau kita sebut satu persatu hadis maupun ayat Al-Qur'anul Karim.
Maka kemudian orang yang berilmu dari kalangan Nasrani ini menyampaikan fatwanya, dan dia mengatakan, ya, engkau masih tinggalkan kampung itu, kamu harus berpindah ke kampung di sebelah sana. Di sana ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, dan itu taubat bagimu senantiasa terbuka lebar. Dia pun senang, bergembira, karena si alim ini menyampaikan fatwanya dengan benar, sesuai dan berdasarkan pada ilmu. Akhirnya dia selamat. Kalau enggak, maka mungkin saja nasibnya sama seperti ahli ibadah yang sebelumnya. Artinya adalah pentingnya ilmu bagi seorang mukmin, dan hari ini banyak kita temukan ada orang-orang yang salah di dalam menyampaikan fatwa, atau mungkin dia punya kepentingan untuk mendapatkan sesuatu, mungkin dari berupa pangkat, jabatan, kekuasaan, mendekat ke sana dan kemari, mungkin juga dia macam-macam, ya, tempel sini, tempel sana. Itu akhirnya salah, atau mungkin bukan salah, ya, sengaja untuk menyampaikan fatwa tidak sesuai dengan ilmu yang sebenarnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Di hari kiamat tidak akan bergeser dan tidak akan melangkah kedua kaki manusia sampai dia ditanya lebih dahulu tentang 4 perkara penting. Salah satunya an ilmin fi ma'amil. Kita itu akan ditanya tentang ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari dari S1, ya, mungkin dari balik lah, SMA, S1, S2, S3, profesor, ya. Banyak di kita ini profesor ilmuwan yang beragama, yang latar belakangnya adalah seorang ulama. Maka akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti tentang ilmu. Apakah ilmunya itu dipakai untuk mencerahkan manusia, membimbing manusia ke jalan yang benar, ya. Meskipun itu pahit, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, tidak bisa dirubah dengan situasi dan kondisi, tidak bisa dicampur aduk dengan kepentingan apapun. Atau justru dia menyampaikan ilmunya yang sesat, yang benar dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran dan diberikan anugerah untuk mengikuti kebenaran, dan menunjukkan kepada kita kebatilan dan diberikan kemudahan untuk menjauhi kebatilan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kenapa? Itu Situ Bang. bosan bukan? Sini dulu. Sini. Sini dulu. Sini.